classy, paling sama suka. Pastikan teman-teman menyimak sampai akhir karena banyak cerita inspiratif yang saya Tapi tetap sama suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami izin minta waktu Bapak sebentar untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Sebelumnya, memperkenalkan kami dari perwakilan Universitas Nahdlatul Ulama. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Najatul Salwatarijan dan teman-teman saya Rusul Fitri, saya Lestari, saya Sofia PBNT. Nah, agar kita enak nih kan Pak bicaranya, boleh kami Bapak memperkenalkan diri juga terlebih dahulu. Nama saya Munawar Khalil, guru di sini lah. Oke, SD ya? Guru, iya. SDNU ya, guru di SDNU. Oke, di sini kami ada beberapa pertanyaan nih, Pak. Duduk itu, ambil aja. Nah, pertanyaannya itu yang pertama, tantangan apa saja yang menjadi guru di era sekarang ini? Ya, kalau kita cerita tantangan menjadi guru sekarang itu tentu ada beberapa tantangan, karena saat ini menjadi guru itu tentu bukan hanya cerita tentang bagaimana cara mendidik keilmuannya, tetapi kita harus juga perhatikan karakter terutama. Karena di era zaman sekarang tantangannya itu tentu tentang digitalisasi. Makanya menjadi guru di era sekarang itu bukan mudah gitu. Nggak mudah, apalagi kalian juga calon-calon guru kan. Makanya harus persiapkan mental juga menjadi guru sekarang. Karena peran guru itu saat ini nggak sebatas menyampaikan materi aja, tetapi kita harus membina karakter anak, membekali atau mengajari tentang mengontrol emosi. Itu yang perlu kita perhatikan dari anak-anak di zaman sekarang ini, di era sekarang ini. Karena dengan perkembangan zaman yang sangat cepat, tentunya kita semua tahu lah ya kan, perkembangan zaman sekarang udah cepat, pesat. Jadi berbagai macam tantangan itu datang. Apalagi di era anak-anak sekarang kan, yang udah masih kecil SD udah ada HP. Jangankan kita dulu SD belum ada, SMP pun belum ada. Sekarang SD, TK bahkan udah main HP gitu kan. Nah ini perkembangan zaman yang sangat cepat lah. Jadi keaktivitasan guru dalam mendidik siswa itu tentu harus diperhatikan dalam membekali karakter anak. Itu yang paling utama yang harus kita lakukanlah kepada siswa. Apalagi kita sebagai guru SD, inilah awalnya kan, membekali karakter itu, membekali akhlak itu yang paling utama. Karena anak-anak sekarang, karena zaman itu terlalu cepat, kita harus juga lebih cepat juga membekali karakter dan akhlak itu. Juga mungkin. Selanjutnya itu, mengapa pendidikan karakter sangat penting ditanamkan sejak anak berada di bangku sekolah dasar? Kenapa karakter sangat penting? Iya. Iya, karena kenapa sangat penting?
Karena yang paling utama sekarang itu akhlak, itu karakter. Kita pintar, tapi kalau kita nggak punya etika, nggak punya karakter yang baik, nggak punya akhlak yang bagus, tentu itu anak bisa jadi rusak. Apalagi sekarang bebas pergaulan itu kan, pergaulan bebas. Anak SD kadang udah tahu pacar-pacaran. Ini tentu harus paling utama itu karakter dan etika. Makanya sekarang ada pelajaran tentang pembinaan karakter, ada pelatihan-pelatihan juga untuk guru-guru bimbingan konseling itu untuk pembinaan karakter. Itu perlu karena di zaman sekarang ini anak-anak kurangnya etika dan karakter yang baik. Jadi pendidikan, makanya di awal tadi kita sampaikan kan, menjadi guru itu perannya bukan hanya untuk menyampaikan materi-materi aja. Kalau materi-materi aja, yakinlah kalau anak itu nggak punya akhlak atau etika yang baik, ketika kita sampaikan materi yang mau kita jelaskan, itu nggak akan masuk. Makanya karakter dulu bagus sih. Buat anak itu datang ke sekolah itu memang betul-betul dia ingin menuntut ilmu dengan ikhlas, bukan hanya paksaan orang tua. Kadang-kadang anak-anak sekolah juga karena dipaksa sama orang tua kan. Makanya itu yang paling utama, karakternya dulu, etikanya atau akhlaknya kita bekali sehingga nanti ketika kita menjelaskan tentang materi keilmuan, dia bisa terima. Kalau anak-anak yang nggak berkarakter, nggak ada etika itu, kita jelaskan dia pun cerita juga di belakang. Ya, apalagi anak SD sekarang kan, kita cerita dia juga cerita. Kita satu kata dia 6 kata gitu kan. Makanya yang paling pertama ketika kita masuk pertama kita kasih tahu dulu aturan-aturan. Bagaimana membentuk karakter yang baik, menjelaskan kepada dia kalau ini perbuatan yang salah, ini yang benar. Ketika ini dibuat, ini sanksinya, ini sanksinya. Maka itulah terbentuklah karakter anak itu. Jadi kalau karakter udah terbentuk, sehingga dia nanti ketika belajar kita menyampaikan materi itu dia dapat terima. Mungkin itu ya kan. Oke, pertanyaan selanjutnya itu, jika pendidikan karakter kurang mendapatkan perhatian, apa dampak yang mungkin muncul pada perkembangan anak baik secara pribadi maupun sosial? Ya, banyak penyebab karakter anak itu bisa berubah. Terutama di keluarga. Di keluarga, anak itu bisa berubah secara drastis. Yang awalnya dia pendiam, bisa tiba-tiba waktu di sekolah menjadi orang yang paling nakal gitu kan. Di keluarga. Kadang-kadang ada dia nggak tahan anak ini ketika keluarga di rumahnya ada masalah, contoh broken home lah kita bilang kan. Sekarang kan banyak tuh terjadi problem-problem seperti broken home, mama ayahnya pisah sehingga mentalnya nggak kuat. Ini membuat penyebab karakter dia juga bisa rusak gitu. Tantangan dia secara pribadi itu tadi mentalnya nggak kuat, sampai sekolah dia juga malas. Ya terutama kita sebagai guru kita harus paham lah mana anak-anak yang kurang kasih sayang dari orang tua sehingga karakternya rusak. Mana anak-anak yang kurang peduli dari keluarganya. Ini semua penyebab anak itu menjadi karakternya tidak baik. Karena apa? Mentalnya tidak tahan. Jangankan mereka, kita kadang-kadang ketika dilanda masalah besar, mental kita juga terjatuh gitu kan. Kita bingung mau ngapain. Contoh kita lihat di luar sana juga, orang kena masalah, nggak ada uang sama sekali, mau kemana-mana nggak bisa, mau sekolah diejekin. Kita lakukan perbuatan yang gak sesuai dengan aturan. Itu kan banyak. Jadi karakter siswa itu gitu juga. Ketika dia kurang kasih sayang dari keluarga, mama bapaknya mungkin entah di mana, ayahnya di mana, mamanya di mana, dia nggak tahu kemana sehingga dia sekolah juga malas. Ini kita harus kasih perhatian lebih lah. Karena makanya jadi guru tadi perannya bukan hanya ngasih materi aja, banyak kali yang harus dikerjakan. Makanya kalau mau jadi guru hari ini harus tanamkan keikhlasan dalam diri, karena memang betul-betul capek. Betul-betul capek mendidik anak orang ini. Nah, anak orang yang kita didik capek. Nanti yang dia melawan aja sama kita, padahal kita kasih untuk dia baik ya kan, tapi dia melawan.
Itulah yang paling penting, tantangan bagi dia pribadi dan bagi sosial. Sosial ini tadi orang menjauhinya. Iya. Kalau pribadi itu tadi dia pun bingung mau kemana, sehingga dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai aturan. Padahal dia sebenarnya hatinya menolak, cuman karena keadaan keluarga, keadaan lingkungan membuatnya melakukan yang menyalahi aturan. Sosialnya tadi orang sehingga membuli dia, mungkin orang nggak mau dekat sama dia, jadi dia pun terpuruk lah. Makanya kita sebagai guru, kita rangkul anak itu, kita kasih nasihat setiap hari, kita dengarkan ketika dia cerita, kita juga cerita sama dia, tunjuk kasih sayang kita sama dia, gitu. Bahwasanya kita peduli untuk masa depan dia. Itulah yang paling penting mungkin. Kira-kira ada lagi? Kenapa karakter sangat penting? Iya. Iya, karena kenapa sangat penting? Karena yang paling utama sekarang itu akhlak, itu karakter. Kita pintar, tapi kalau kita nggak punya etika, nggak punya karakter yang baik, nggak punya akhlak yang bagus, tentu itu anak bisa jadi rusak. Apalagi sekarang bebas pergaulan itu kan, pergaulan bebas, anak SD kadang udah tahu pacar-pacaran. Ini tentu harus paling utama itu karakter dan etika.